kita akan menganalisis proyeksi menggunakan software DIPS, yaitu menganalisis struktur berupa sesar. Nah, berikut merupakan data yang sudah didapatkan, data sesarnya. Selanjutnya kita langsung buka saja software DIPS, kemudian klik new, kemudian diubah dari deep direction ke strike right deep. Kemudian kita copy data SFGF-nya dari Excel ke DIPS-nya yang GF juga. Nah, kita ingat-ingat yang mana SF dan yang mana GF. Di sini yang SF itu nilainya 300-an dan GF itu 200-an. Kemudian kita klik contour preset. Lalu kita buat bidang SFGS-nya dengan cara add user plane ke puncak SFGF-nya, konturnya. Kemudian diberi label, itu merupakan GF-nya nilai 200-an dan SF-nya yang nilainya 300-an. Nah, selanjutnya kita klik add user plane pada titik perpotongan untuk membuat bidang batu. Nah, kita klik aja add user plane, klik, habis itu kita klik di titik perpotongan SFGF. Nah, beri label BB atau bidang batu. Lalu kita masukkan data bereksiasi. Kita buka dulu Excelnya. Nah, jangan lupa karena bereksiasi itu merupakan data arah, kita tulis di 90 untuk dimnya. Langsung kita copy paste untuk cari arah umum. Nah, untuk mencari arah umum kita klik new seperti awal di Kopas aja, lalu klik strike right deep, di Kopas datanya, lalu dimasukkan ke diagram Rosette. Nah, sudah didapatkan. Nah, dilihat bahwa arah umumnya itu di antara 20 sampai 30. Kemudian kita cari nilai tengahnya itu yaitu 25. Kita kembali lagi ke proyeksi yang tadi. Add user plane lagi. Kemudian cari perpotongan antara SFGF yang nilainya 25. Klik. Nah, kita kasih label, itu adalah BS atau bidang sesar. Oke. Kemudian kita akan mengedit nih. Untuk mempermudah melihatnya, kita matikan konturnya terlebih dahulu. Kemudian di view, di edit user plane, pol sama ID kita uncheck dan warnanya diganti. Nah, yang terakhir juga sama, pol dan ID di uncheck dan diganti warnanya. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita akan mencari arah tegasan dari sigma 1 hingga sigma 3 aksen. Nah, untuk mempermudah kita akan gunakan tools pitch grid. Lalu arahkan tepat ke arah bidang bantunya. Nah, itu bidang bantu. Kemudian untuk tahu sigma 1 aksen, kita klik add trend. Ke GF dengan bidang bantu. Nah, di sana perpotongan GF dengan bidang bantu. Lalu kita beri label nih. Beri label T1 aksen. Kemudian kita cari sigma 1 yaitu 30 derajat dari sigma 1 ke arah bidang sesar. Kita hitung 1, 2, dan 3. Kemudian diklik lagi. Lalu di OK, beri label T1. Nah, kemudian kita akan mencari T3 aksen yaitu 90 derajat dari T1 aksen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas di startnya diklik. Kemudian beri label jadi T3 atau sigma 3. Oke. Nah,
untuk mencari T3 atau sigma 3 yaitu 90 derajat dari sigma 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diklik aja. Kemudian oke, beri label lagi T1 atau sigma 1. Maaf, T3. Oke, setelah kita mendapatkan data T3 tadi, kita akan mencari T2 dan T2 aksen, yaitu perpotongan antara SF dan GF. Nah, kemudian diberi label T2 dan T2 aksen. Setelah itu kita akan membuat net slip. Net slipnya itu merupakan titik pusat dengan perpotongan bidang sesar dan bidang bantu. Nah, itu merupakan perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantunya. Lalu kita beri label TB. Maaf, net slip. Selanjutnya kita akan cari arah pergerakan sesarnya. Nanti kita lihat arah pergerakan sesar dari bidang GF dan bidang BS-nya. Nah, kita lihat kalau misalnya dia sudut antara BS dan GF lancip, maka dia arahnya ke dalam. Dan kalau misalnya dia tumpul, dia keluar. Karena antara bidang BS dan juga GF-nya itu lancip, maka dia arahnya ke dalam. Kita klik add arrow, diarahkan sesuai antara BS dan GF tadi. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan melihat penghalusannya, arah penghalusannya. Nah, arah penghalusannya itu dia baik, sebelum kita menentukan mana arah penghalusannya, kita lihat dulu yang mana hanging wall dan footwall. Nah, kita bisa lihat yang hanging wall itu dia di arah yang bagian sempit, yang bagian kanan ini. Kemudian untuk yang footwall itu dia ada di bagian kirinya gitu. Nah, untuk menentukan net slipnya kita bisa aja kita lihat dari pergerakan si hanging wall. Nah, dia pergerakan hanging wall kan keluar kan, jadi nanti arah net slipnya dia juga sama-sama keluar. Kemudian kita klik add arrow lagi dan dibuat arrow-nya aja ke arah luar karena pergerakan hanging wall-nya juga keluar gitu. Kemudian setelah kita mendapatkan semua datanya, kita akan membaca data dan dipindah ke Excel. Nah, pertama kita lihat data SF, dilihat di kanan aja. Nah, karena data udah strike right deep, kita langsung copy aja GF 25968. Kemudian GF-nya, maaf yang tadi itu untuk SF-nya 34058, tinggal di switch aja 34058. Kemudian kita lihat bidang sesarnya itu adalah 2475. Nah, untuk kita lihat sigma 1, 2, 3 dan juga aksennya tadi itu bisa kita lihat dengan cara mengganti dulu ke plunge, triangle to plunge, kemudian diarahkan kursornya ke perpotongannya. Nah, sebelum itu kita hilangkan dulu bidang bantunya tadi, yang pitch grid-nya di delete, klik kanan lalu delete. Nah, kemudian di zoom saja ke arahnya. Nah, kita bisa lihat itu 24033. Temukan sigma 1 240 33,240. Kemudian T1 aksen merupakan 25,269. Kemudian untuk T2, karena T2 dan T2 aksen sama, kita lihat aja langsung 55,43 sama. T2 aksen juga sama. Nah, untuk T3 itu sigma 3, kita lihat dia itu ada di 10,149.
3 aksen itu ada di 26,179. Nah, kemudian untuk net slip juga kita lihat berapa di antara perpotongannya, 31,195. Nah, untuk rake, untuk melihat rake itu kita lihat di tools, kemudian measure angle. Nah, measure angle-nya dititikkan ke perpotongan BS dan BB sampai lingkaran paling luar. Nah, kemudian ditarik juga sampai lingkaran paling luarnya. Klik aja. Nah, muncul angle between-nya, itu merupakan rake-nya, yaitu 30. Nah, setelah kita mendapatkan semua data, kita akan melakukan pengklasifikasian. Nah, kita lihat yang pertama itu kita lihat dari nilai dip sama rake-nya. Dip bidang sesarnya itu adalah 75. Nah, dengan bidang sesar dan net slip itu kita bisa lihat arahnya sebelum itu. Nah, untuk bidang sesarnya kita bisa lihat kalau misalnya dia arahnya ke kanan, dan untuk net slipnya dia turun gitu. Kemudian kita bisa langsung melakukan klasifikasi juga, kanan dan juga turun. Nah, kemudian nama sesar nih, kita lihat nama sesarnya, kita lihat dari dip sama rate-nya. Dipnya itu bisa kita lihat adalah dip bidang sesarnya adalah 75. Semakin keluar itu dia semakin besar karena dia ada di 75. Nah, dia ada di sebelah kanan, dan juga rate-nya itu 30. 30 itu masuk ke diantara 10 dan 45 tadi. Bisa kita lihat ada di nomor 11. Kita lihat klasifikasi yang di bawah, nomor 11, yaitu adalah normal right slip fault. Nah, jadi diketahui bahwa data sesar yang ada itu memiliki klasifikasi nama, yaitu normal right slip fault dengan pergerakan kanan turun gitu. Mungkin sekian dahulu untuk tutorial analisa struktur menggunakan software DIPS. Saya ucapkan terima kasih.